ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih sesuai dengan jadwal yang kita buat bersama-sama. Ini kita mengadakan pendampingan pertama. Tentunya pendampingan pertama ini seperti awal kita akan ikut pendampingan berikut. Hari ini saya pun lebih sangat sehat. Jadi apapun terjadi kalau bisa nah, fokus kita pendampingan hari ini adalah fokusnya untuk saya melihat progres kalau bisa karena kalau kita kalau nggak salah sepuluh ini masuk ke dalam modul 1 ini 1 dan 1 2 ya. Jadi saya coba kita refresh lah saja pendalaman dari kelas. Kemudian tadi sudah kita tawarkan ini suatu tugas saya dari distrik tugas untuk pendampingan pertama. Kemudian saya sudah kasih terakhir kepada Ubi. Kemudian setelah lebih masih sebulan itu CGP dan teman-teman dari mulai awal yang berani sampai akhir bulan ya. Tentunya ada proses yang berjalan yang dirasakan oleh Ubi itu sebagai yang pertama yang saya rasakan dulu ya, yang saya rasakan itu pada proses CGP yang pertama kali saya karena sebenarnya sih saya itu menghadap masalah mendadak cuman mungkin pada saat sulit ya itu entah ada jaringan atau apa ternyata nggak masuk. Saya pikir sudah masuk jadi kalau nanya ini bisa nggak ya saya nggak lolos saya mungkin karena beliau tahu latar belakang saya sama ini ya iya belum jadi itu mungkin belum rezekinya kalian sih belum masuk berarti masih cek itu memang iya belum dan kita lagi kalau kayaknya bisa belum terus pada saat sudah menjalaninya sih yang dibilang kaget nggak kaget Pak karena sudah ada contohnya gitu dalam artian kalau berdasarkan tugas apa saya jujur bukan kalau orang itu suka ambil terus kayak ngambil pakai udah jadi saya kalau kita melakukan referensi malah jadi pola pikir tak bawah mungkin ada ya seperti ada dari teman dulu ini lumayan jadi nanti mungkin kalau saya juga gitu jadi saya takut malah yang harus berpengalaman saya malah dari ilmu dari orang yang mungkin kalau adaptasi aja sih nggak masalah cuma kan yang sampai ke tahapan terlalu mempermudah gitu resiko nah itu ya untuk ilmu yang saya dapat sudah pasti banyak hal-hal yang berkaitan dengan ini lah ya mengenai sama jadi yang ternyata gitu kalau saya sadari yang saya lakukan itu ternyata sudah masuk gitu karena dulu itu nggak ngerti kalau misalkan kita kolaboratif itu pentingnya seperti apa terus kayak inovatif itu bagaimana ternyata sudah kita mengambil di situ belajar di situ dalam di situ ternyata yang saya sering lakukan ini ternyata sudah masuk ke dalam sebuah nilai daftar ini rupanya jadi ya karena memang dulu kita nggak tahu jadi proses sebelum itu terasa ya artinya rupanya apa yang dilakukan saya itu sudah kita tahu saja cuma belum tahu aja ada hal baru nggak yang dicoba dilaksanakan dan apa diaplikasikan dari modul di sana kalau hal yang baru itu jelas banyak tapi dalam penerapan penggunaan aplikasi digital kalau saya kalau jadi saya itu tipikalnya orang yang inovatif dibilang inovatif mungkin inovatif cuma di dalam pembelajaran praktek langsung jadi ketika di teori ya ketika kita bahan-bahan teori kayak Android itu saya memang pernah buka gitu pernah buka saya cuma tidak memperdalam
gitu. Oke, sekilas tahu Iya, ya. jadi buka ini isinya ini akhirnya terus bisa lah gitu saya kayak gitu terus kayak macamnya film terus ada yang namanya yang di biasa Mia pakai itu jambor terus yang macam-macam lah. Yang di meter gitu ya. Iya, terus kayak macamnya permainan yang dari web standar itu juga sebenarnya sudah pernah dicoba gitu, hampir semua mungkin ya, karena memang kita mendalami mikirnya karena memang di SD ini kebetulan anak itu kalau secara teori langsung kurang bisa. Kan daring itu kan ada sesuatu yang beda dengan luring ya, memaksa kita untuk bersiap diri segala macam. Nah, selama 1 bulan ini pembelajaran daring dengan Ibu Nia ini, adakah kekhawatiran selama sebulan itu yang dirasakan oleh Pak Robi? Untuk selama sebulan ini dilihat dari ekosistem sendiri ya, Iya, dalam artian iya. ekosistem saya di dalam kelompok, Betul. di dalam kelompok itu kebetulannya lagi ketika memang kita itu lokakarya pertama Pak, lokakarya pertama itu saya jujur banyak yang nggak kenal. Oh, Iya, oke. banyak yang nggak kenal. Cuman karena berhubung saya sendiri orangnya yang ibarat cepat membuka diri, gitu ya, membuka diri, terus mudah untuk beradaptasi. Jadi ya kita rangkul lah, gitu. Kita rangkul. Jadi kita bagaimana mensiasati ketika pada saat kita sudah berkelompok nih. Jadi kita sudah tahu dulu nih karakternya ini gini. Jadi kita lebih banyak ngobrol Pak. Begitu kita buka grup di situ kita udah mulai ramai langsung. Oh, berarti Pak Robi ini sempat khawatir kalau tidak terima Iya. gitu. Bukan tidak diterimanya sih Apa sebenarnya. tidak bisa Jadi, bergaul dengan lain? iya, saya takutnya karena saya orangnya celetuk gitu Iya, ya. betul. Terus to the point, saya orangnya to the point. Jadi takutnya menyinggung nih. Teman-teman Iya. nggak bisa. Jadi tapi ternyata begitu kita udah kumpul pas lokal kemarin, udah kebaca nih ternyata. Alhamdulillah kayaknya bisa nih gitu loh teman-temannya kan. Terus begitu sudah gabung grup, ya kita juga punya grup personal sendiri gitu. Iya, kita ketemunya cuma ke karya doang kan? Iya, itu dia. Supaya gampang nih ngobrolnya enak kita bikin grup dan di situ ternyata ya enak banget gitu. Jadi kita sendiri memang rekan-rekan di CGP Angkatan 8 Kota Cirebon ini yang satu kelompok mungkin ya, Betul, ya. bimbingan dengan Bapak juga dengan Ibu Nia itu kita itu merasa benar-benar saling membutuhkan gitu Pak. Yang takutnya tadi merasa sendiri ya. Iya, karena yang takutnya seperti itu awalnya, tapi ternyata begitu seperti tugas apa juga dalam hal waktunya, dalam hal bagaimana cara mengerjakannya itu kita benar-benar sharing. Jadi hampir setiap ada tugas itu kita pasti ngobrol dulu nih sekarang Saling tugasnya. support. Iya, saling support. Jadi kalau ada yang bingung pun mana gitu, ya kita obrolin di grup gitu kira-kira susahnya di mana. Adakah kekhawatiran dari Pak Robi tentang waktu pelaksanaannya kan? Pelajaran daring itu? Kalau untuk waktu pelaksanaan kebetulan khususnya untuk tugas gitu ya karena kita tugas juga lumayan apalagi kalau buat orang-orang yang baru itu kan agak sulit ibaratnya ini hal yang baru nih Canva hal yang baru harus ngulik lagi padahal sebenarnya kan di dalam itu ya sama juga pengambilan presentasi juga cuman memang bentuknya itu beda-beda lebih variatif. Nah untuk masalah waktu kalau saya sendiri tidak terlalu ya kecuali memang kalau ada jadwal yang ternyata bentuk dengan jam ngajar saja. Itu kan kekhawatiran Pak Robi kemarin ya, Iya. setelah yang pertama kemudian sebulan. Akhirnya kekhawatiran itu hilang dengan sendiri ya. Sekarang itu hilang Pak. Jadi karena memang saya pikir awalnya itu tugas itu harus dikerjakan pas waktunya gitu loh. Jadi kalau sebelum Dikunci gitu ya? Iya dikunci. Tapi ternyata ketika misalkan begitu dibuka ininya modulnya, yang penting di satu modul itu bisa diselesaikan nih bareng-bareng semuanya. Jadi malah kalau diselesaikan sebelum due date itu kita kan nilai plus ya ibaratnya. Wah ya udah kebetulan daripada saya ganggu jam ngajar saya, jadi udah ketika memang saya ada waktu kosong udah saya beresin tuh tugasnya. Jadi lebih cepat lebih baik lah. Nah, jadi kesananya enak kita sih untuk bagi waktu. Cuma saya rangkai dengan sebuah pertanyaan dan sebenarnya Pak Robi sendiri yang bercerita. Saya hanya menarik cerita dari Bapak, kemudian saya beri penguatan. Nah, setelah Bapak ngobrol dengan saya ini, mudah-mudahan ini ada ide baru nggak?
yang Bapak dapatkan dari acara ini? Ide baru setelah obrolan kita ya. Iya, betul. Ide barunya ya tadi mungkin seperti yang Pak Nova sampaikan, pembelajaran itu coba lakukanlah sebelum di lapangan gitu ya. Sebelum di lapangan coba lakukan dulu di kelas. Dengan berupa entah itu tontonan dulu sebelumnya mengenai materi-materi yang ya, mungkin itu akan coba saya lakukan. Ya sebenarnya sih kalau saya agak ini ya, karena kita itu di sini agak bingung sebenarnya pengen melakukan itu dari awal juga saya pengen melakukan seperti itu. Cuman karena memang jadwal itu saya tidak langsung 4 jam langsung gitu. Jadi dipotong. Ya capek gitu. Iya, jadi ada praktek, ada teori itu dia saya juga bingung. Mungkin nanti di CGP yang Tapi kalau 3 JP ini kan belum merdeka ya? ini belum kebetulan. Tahun depan kan belum merdeka kan? Jangan dipotong Pak kalau di sini. Iya. Jamnya PJOK itu jangan dipotong pun hari ini selesai. Iya. Perkara nanti prakteknya berapa persen itu urusannya di PJOK. Jangan dipotong. Kalau dipotong susah. Iya. Seperti guru agama juga jangan dipotong. Yang saya rasakan itu, jadi kadang kita sendiri pengennya sih gitu loh, ada variatif lain gitu ya. Cuman karena memang kita kebetulan jamnya itu, ya kan ada yang 2 jam terus 2 jam lagi, ada yang 3 jam terus 1 jam, kita bingung Satu jamnya. ya. Jadi ya bingungnya sebenarnya materinya mau kita banyakin di satu itu, mau kita habisin bingung, nggak dihabisin bingung. Kadang nanti entah itu saya pengen masuk ke kelas gurunya masih ngajar gitu kan, mau ngisi 1 jam ya serba bingung. Yang capek gurunya lari-lari. Capeknya nggak sekalian ya. Iya betul. Ya itu ya, harapan saya sebenarnya untuk kawan-kawan berikutnya mengenai pembelajaran ya jangan sampai ada itu dulu Bisa lah, jadi blokar sama anak-anak. Itu kan kita pakai kalau merdeka pasti. 3 jam. Oke, selanjutnya apa lebih? Adakah yang perlu saya perbaiki di dalam masa seperti ini? Untuk penampilannya juga. Sebenarnya secara umum udah luar biasa ya, untuk apa yang kita obrolin juga santai gitu, untuk pemberian umpan baliknya juga mudah saya terima gitu ya, mudah saya terima. Jadi kita sendiri diskusinya nggak monoton tapi berkembang gitu. Jadi luar biasa saya rasa kehadiran Bapak di sini kedepannya ya bisa lebih enjoy lagi ya, santai gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, saya mengapresiasi Pak Robi ini sudah menyiapkan semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman enak, khusus sendiri, ini luar biasa. Ini jadi pengalaman terbaru buat saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan ini ide bagus. Saya kaget kalau melihat ini luar biasa. Dia adalah khusus yang kita bisa ngobrol santai lah. Nah, kemudian terakhir Pak, jadi pesan aja sih. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran daring yang perlu saya catat untuk fasilitator? Untuk fasilitator sebenarnya kalau untuk pembelajaran daringnya saya pun luar biasa juga ini dunia itu orang yang luar biasa. Jadi beliau itu orang yang bisa mengemas dari mulai bagian awal sampai bagian akhir, terus memberi kesimpulan dan memberi penguatan di setiap sesi. Itu saya rasa itu luar biasa penyampaiannya untuk masalah perbaikan ke depannya. Hampir nggak ada ya, karena memang kebetulan saya dapat PPH luar biasa, fasilitator yang luar biasa. Ya mungkin barangkali bunyinya bertanya kepada saya apa aja, adakah saya diperbaiki kayak gitu kan ya? Ya itu saya lebih bingung kalau disuruh mengomentari atau mengevaluasi sesuatu yang sudah luar biasa baik ya, saya bingung jadinya sebenarnya. Ya mau apa yang dikomentarin ya, mungkin kalau untuk jadi kalau untuk PP sama fasilitatornya itu saya rasa udah luar biasa. Mungkin cuman waktu secara formalnya aja yang ada di LNS-nya aja itu kalau bisa itu dikurangin. Formal LNS ya. Iya, jadi waktu JP yang kita laksanakan itu ya saya yakin nggak mungkin hampir semua rekan-rekan juga merasakan kalau itu terlalu lama gitu Pak. Walaupun memang sebenarnya kalau sudah nyemplung di situ sih kasih kan gitu, tapi ya tetap
untuk Eh, terima kasih atas waktunya. Saya hanya menjalankan tugas sebagai kapit pengajar, yaitu mendampingi Pak Robi di pendampingan pertama. Bagi pendampingan berikutnya. Ada pendampingan perlu, kenapa? Karena saya ingin mengetahui bagaimana langsung keadaan Robi, hiruk pikuknya, kekhawatirannya, kemudian bisa curhat berbagi barangkali ada permasalahan itu intinya, sehingga mendampingi Pak Robi untuk selesai juga. Jadi kalau fasilitator hanya menyampaikan materinya kepada Pak Robi yang dipakai, kalau saya tugasnya adalah tolong dampingi Pak Robi untuk selesai ke gerbang kelulusan dengan tugas-tugas yang menuntut itu. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai Pak Robi di akhir, dan sudah saya tangkap semua dari awal dan mulai ketemu sampai tadi di bagian akhir. Di bagian akhir adalah meminta koreksi dari Pak Robi untuk fasilitator yang disampaikan. Harapannya nggak ada yang benar. Terima kasih. Saya ucapkan selamat nih Pak Robi sudah menyelesaikan pendampingan pertama. Saya hanya berharap Pak Robi tadi manajemen waktu, kesehatan itu penting. Ya. Kemudian emosi. Manajemen emosi, kadang-kadang kita kalau sudah dalam mumet, jangan sampai yang di rumah jadi korban. Korban pelampiasan, manajemen emosi dan istiqomah. Dan yang paling penting, kita lagi berproses. Pak Robi lagi berproses untuk menjadi seorang gubernur. Lagi berproses. Ini masih tingkat pertama nih. Ini belum pertama nih. Kadang-kadang ada beberapa yang belum pertama merasa paling tinggi. Wah, apa yang begini? Jaga emosi tadi. Jangan sampai kita merasa baru sertifikat, merasa paling bisa, sehingga komunitas sekolahnya merasa terabaikan. Justru tadi meningkat dunia. Meningkat seperti ini Pak Robi menjadi penggerak, menggerakkan teman-teman. Pak Robi apakah sah memberikan materi kepada teman? Itu sah banget. Apa yang didapatkan 1 bulan ini diberikan kepada orang lain begini loh, bla bla bla, dengan cara yang Pak Robi yang baik, dengan cara bahasa yang baik, bukan bahasa yang menggurui. Yang saya katakan tadi, maka saya ingin kita masih berproses. Proses kita masih panjang. Jangan sampai kita proses tinggi udah merasa paling itu akan terjadi, dan itu akan terjadi bagi mereka yang tidak tahu dari prosesnya. Karena saya sendiri adalah mengimbangi. Orang kalau melihat GP, ada beberapa kepala sekolah yang tidak kurang begitu respon. Malah ada yang berpikir mirip. Wah, GP itu cuma masuk pintar lah, apalah lah. Gurunya sematuin sekolah, gurunya merasa jadi kepala sekolah. Ada. Tadi saya bilang kita masih berproses. Jaga emosi tadi, masa paling pintar GP akhirnya begini. Emosi itu ada, tapi kita berproses, sampaikan sesuatu yang baik, sampaikan kepada guru, sesuatu yang masuk kalau kebijakannya kurang baik, kita masuk. Karena saya meyakini kalau sekolah bergerak itu ada kebijakan yang tepat dulu, kebijakan yang tepat, kemudian disupport sistem oleh guru. Nah, Pak Robi sekarang nggak begini sendirian, ada Pak Beni. Besar ya. Sudah lagi yang besar. Karena apa? Punya 2 GP. Yang satu sudah lulus, yang satu sedang bertransformasi. Jadi bisa saling kolaborasi untuk menciptakan sekolah sudah lagi yang beda dengan sekolah. Minimal beda sama yang lain. Sekolah yang ada GP-nya sama yang nggak ada GP-nya terlihat beda. Itu yang beda. Sehingga pikir orang lain di kepala sekolah itu GP itu nggak sama seperti kepala sekolah. Kalau GP nanti bakal di kepala sekolah betul, tapi bukan menjamin kepala sekolah. Salah satu syarat kepala sekolah adalah dulu D2 harus S1 harus ada akta, kemudian udah pernah akta harus sertifikasi. Itu perjalanan ya dulu nih. Habis sertifikasi selesai, bapak ibunya harus ikut GP itu jadi prosesnya disapa. Dan itu akan dialami oleh semua ibu. Makanya kalau ibu curi start yang mau mengenai
yang ke-6 jadi yang ke-9 ke-8 udah itu. Jadi Pak, makasih banyak nih. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Ini aja fotonya. Aduh, jadi nggak enak. Kapan lagi terus sama ibu? Lagi deket-deket. Perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Robi? Kalau saya di sini menerapkan ini aja Bu, yang sesuai dengan filosofi KHD itu kalau pendidikan itu harus berpusat kepada anak. Terus sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Karena kebetulan kan saya dulu itu honornya di SMA. Jadi begitu nyemplung ke sini di SD kan jauh sekali gitu. Jadi ya mau tidak mau kebetulan saya juga di sini belajar yang tadi mengenai kita itu harus gimana sih supaya belajar itu menyenangkan apalagi sesuai dengan umur anaknya. Gitu. Paling yang saya coba gali Sesuai dengan potensi anaknya, Iya, betul. kemampuan anaknya. Jangan dilewat itu. kurang lebih ke situ. Awas diferensiasi. Diferensiasi. Itu jangan dilewat prinsip itu. Iya. Lanjut. Ya, terus kalau untuk pembelajarannya kebetulan karena kita juga di sini belajar hal-hal baru Bu, kayak dari misalkan pemanfaatan media pembelajaran berupa Canva, terus Filmora mungkin ya editing video, di situ juga saya juga belajar banyak hal. Jadi kita bukan cuman sekedar kebutuhan tapi juga tuntutan karena tuntutan zaman juga berubah. Kita yang dulu cuman sekedar mungkin monoton berupa sharingnya itu ke apa dulu mah saya juga ngalamin kuliah yang pakai PowerPoint tapi bentuknya dari kertas. Iya. Itu tuh kertas itu namanya itu OHP. proyektor ya. OHP dari situ ya sekarang kita ke ini ke Lebih bentuknya kontekstual. iya lebih kontekstual ke PowerPoint-nya terus lewat tampilannya mungkin kita yang sudah dapat ini kita manfaatkan TV yang besar ini. Kontekstual memanfaatkan. Ya, jadi otomatis saya juga pakai ini biasanya kalau enggak dengan bantuan PowerPoint lewat dari Infocus. Nah, kita tunjukkan di situ dari gambar-gambarnya dulu terus ke video, terus kita juga menggali gini apa sih yang sebenarnya yang sulit dari anak untuk melakukan gerakan ini gitu. Kita juga di situ bahas. Ada juga Galinya diskusi. gimana Mas? Diskusi Bu. Kita biasa dan diskusi secara langsung biasanya. Jadi kayak kita setelah pertemuan pertama nih, nanti untuk pertemuan keduanya kita gali dulu nih, kira-kira yang kemarin itu yang belum bisa di bagian mananya, kita tanya satu-satu di situ. Kita punya target sendiri, hari ini harus belajar ini. Jadi saya nggak langsung, misalkan kalau dulu saya sendiri diajarkan itu anak yang penting turun terus berenang bolak-balik gitu aja, terus udah Ya, dibebaskan. dulu ya. Iya, karena saya Iya. sendiri mengalami Bu. Jadi bagaimana apalagi sekarang itu saya belajar dari anak SD gitu ya, kita ngajari anak SD, jadi ya mau tidak mau kita juga harus jadi yang pasti setiap pembelajaran itu kan ada evaluasinya Ibu, jadi ada tes akhirnya itu nanti anak itu dilihat nih, misalkan tadi yang seperti disebutkan ada yang sudah bisa, ada yang biasa saja perlu perbaikan dan ada yang tidak bisa sama sekali. Nah untuk kegiatan berikutnya setelah kita sudah melakukan evaluasi itu kan nanti ada refleksinya itu bagaimana ya, kita lihat dulu nih kira-kira yang tidak bisa itu bagian mana, terus biasanya kalau saya itu di pertemuan berikutnya itu dipisah-pisahkan kelompoknya. Jadi untuk yang sudah bisa itu kita kasih pengetahuan secara umum saja untuk latihan mandiri, lalu untuk yang kurang bisanya itu biasanya saya lakukan pembelajaran itu jadi bukan berpasangan atau berkelompok Bu. Jadi saling mengajarkan di situ. Lalu yang terakhir itu untuk yang sama sekali belum bisa, mungkin saya turun langsung untuk mengajarkan. Berarti pemberdayaan, kolaborasi ya, Iya. bagi yang sudah pintar ngajari yang belum. Iya, gitu. kurang lebih begitu. Harus bayar. Iya. Katakanlah diagnosa dari pembelajaran sebelumnya. Kalau kelas yang masih baru, belum pernah diajari renang oleh Pak Robi, Iya. ya gimana cara membaca potensi siswa? Biasanya itu dulu ya, pas pertama itu yang makanya saya bahas pertama itu ada pengenalan air dulu Ibu. Jadi anak itu karena setiap kelas itu kan KD. Tiba-tiba gini, pengenalan air. Pak Robi belum tahu nih potensi siswanya, Iya. mana yang bisa, mana yang
Tiba-tiba celum pengenalan air. Bagi anak yang bisa kendalikan diri ya. Menjawab kalau ada yang kelelep gimana? Sebenarnya gini Bu, kalau saya yang pertama kali anak kelas 1 datang nih, ya, itu saya pasti nanya dulu ke wali kelas. Nah itu. Ya, nanya dulu ke wali kelas. Itu dong, Pak. Iya. Jadi punya catatan. Iya, saya nanya dulu nih pertama tentang anak yang punya kebutuhan khusus atau enggak, dalam artian penyakit yang memang berbahaya atau tidak bisa untuk diturunkan ke air. Fobia kan? Iya, ada yang fobia, satu Ya ada yang tambah dong penyakit kalau gitu kulit. ya. Ada yang Kriterianya Fobia. apa? Anak kebutuhan kebutuhan khusus. khusus di dalam lagi di pelajari strategi-strategi. Di Ya. mana tuh bulan tuh? Iya. Saya mau. Tapi udah bagus. Pertama nih sebenarnya sebelum itu akan lebih. Udah bagus segini ya tinggal dipertajam aja, lebih banyak baca, harus banyak baca di internet, cari strategi-strategi mengajar gitu ya. Dasarnya udah jelas, guru harus memiliki kompetensi untuk membaca potensi siswa, ya. Apalagi ada diferensiasi. Pak Robi bisa membuat menyebar angket atau mensurvei dulu. Prinsipnya seorang pemimpin, Pak Robi itu pemimpin kalau lagi di kelas. Setiap pemimpin harus mampu melakukan diagnosis. Ini di dalamnya ada identifikasi. Masalah apa nih? Oh, potensi siswa. Identifikasi dulu aja langsung celum banyu. Iya. Ya, Pak. Identifikasi dulu permasalahannya apa, sehingga kita nggak gegabah gitu loh. Kemudian dianalisis hasil identifikasi itu, analisis. Baru nanti dicari solusi, tindakan. Ya kita nggak mesti formal lah melakukan seperti ini. Guru kan udah canggih, udah hebat. Bikin aja survei orang tua atau wali kelas. Saya minta data. Tolong, atau Bapak di hari pertama ngajar itu kan bisa coba kasih kertas kecil, siapa yang bisa renang, kasih tulis, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa Pak Robi nggak disalahkan, itu enggak bahaya ini, kita harus preventif. Untuk hal-hal lainnya selalu gunakan ini. Nanti Bapak guru yang mata pelajaran lain juga ini terapkan. Ini hasil diklat, ilmu diklat ini. Iya, ilmu diklatin ya. Jadi siapapun guru harus mampu identifikasi kesulitan belajar siswa, ketidakbisaan siswa, identifikasi, analisis kenapa, apa yang menyebabkan dia nggak bisa itu harus dijawab. Jangan hanya kenapa anak nggak bisa dan apa penyebab dia tidak bisa. Situlah pemenuhan kepuasan belajar. Solusinya apa? Harus punya dalam catatan. Ya Pak, oke. Dengan ini selalu di awal tahun pelajaran sebagai modal Bapak untuk lakukan mempersiapkan pengalaman belajar. Tadi udah bagus, pengetahuannya udah bagus, oke lah ya. Terobosan hanya lebih dikemas lagi, dilengkapi lagi dengan strategi yang canggih supaya jelas konsepnya. Konsep ini dua. Tinggal pertama nih Robi. Insya Allah Iya. Ya, soalnya tenang kebetulan aja. belum ini juga, kita belum masuk ke Belum sini. masuk. Ya. Belum masuk betul. Makanya masih agak Tapi bingung. dengan potensi siswa Nanti harus masuk. digiringkan. Kita ketemuan dulu sama ibu kita. Iya, nomor 1 itu dulu. Harus digiring nanti oleh PP-nya. Siap Duluan, duluan. Itu harus lebih awal. Step pertama, Iya. akan belajar diferensi lebih dalam. Iya. Tadi sempat juga ngobrol Sekarang sedikit. minimal dengan diagnosis saja itu sudah mempersiapkan diferensiasi. Iya. Awalnya itu dulu. Iya. Awali aja dulu dengan ini diagnosis, mempersiapkan mana anak yang sudah mampu, anak yang sedang mampunya, anak yang nggak mampu yang kebutuhan khusus. Udah pegang kunci. Kedepannya, oh saya harus ngajar anak yang nggak mampu gitu, tidak mampu gitu.
Kuis mancing diferensiasi maning Itu tapi kan nyambungin ke kodrat tadi. Iya. Oh bahasanya kuadrat alam ya? Gitu. Dari kodrat alam larinya nanti ke diagnosis tuh. Dari diagnosis akan dibuat solusi untuk bagaimana pembelajaran harus Diferensiasi. Gitu lari kan. Ini masih baru kita kemana bu? Iya. Nanti step kedua ada bu diferensiasi. Iya. Agak gede, naik. Buat aja ininya dulu. Sudah diajar sama ibu akhirnya ini tahu. Udah privat langsung. Sudah berikan. Iya. Ini aja perkuat udah. Mantap. Oke, saya Pak Novan. Saya bagi-bagi bu situ. Iya. Sengaja bagi-bagi aja biar beres. Oke gitu ya. Iya, Ibu, terima kasih Ibu atas Iya. ilmunya. Pak Novan teruskan Terima nanti kasih. ke yang lainnya juga. Saya tetap akan mendampingi beliau sampai akhir dulu. Amin. Apa? Nanti lakukan imbasan. Ini workshop pertama ya, inget ya? Pertama Masih ya. jauh ya. Pas ada 15 menit kalau lebih. Bagus sudah belum apa-apa udah kelihatan. Semangatnya bagus. Konsep yang penting konsep Ki Hajar Dewantara yang